Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes out? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Wan Rizal. Pada kali ini kita akan membahas tentang administrasi dan supervisi pendidikan. Nah, dalam administrasi dan supervisi pendidikan ini kita akan membahas 3 poin pada kali ini. Poin yang pertama yaitu kita akan membahas tentang konsep administrasi layanan khusus. Dan poin yang kedua, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu keterlibatan seorang guru dalam administrasi layanan khusus tersebut. Nah, itulah poin-poin yang akan kita bahas pada kali ini. Dadah. Cikidon. Baiklah adik-adik semuanya, kita akan membahas tentang administrasi dan supervisi pendidikan. Kita membahas yang pertama yaitu administrasi layanan khusus di sekolah, yaitu mengacu pada rangkaian kegiatan administratif yang terkait dengan penyediaan pengelolaan layanan khusus untuk siswa dengan kebutuhan pendidikan khusus. Nah, konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua siswa termasuk mereka yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus mendapatkan akses setara terhadap pendidikan yang berkualitas. Nah, pertama yaitu ada beberapa elemen utama dalam konsep administrasi layanan khusus ini di sekolah, itu meliputi yang pertama disebut dengan identifikasi kebutuhan pendidikan khusus. Nah, itu melibatkan proses pengenalan, evaluasi, dan penilaian terhadap siswa memerlukan layanan khusus, baik itu melalui yang namanya observasi, tes, atau konsultasi dengan ahli. Nah, yang kedua, perencanaan dan pengembangan program individual. Nah, yang merupakan langkah terpenting dalam menghadirkan pendidikan inklusif. Nah, program individual dirancang untuk memenuhi kebutuhan unik siswa dengan pendekatan yang disesuaikan. Nah, tujuannya apa? Itu yang dapat dicapai itu dan metode pembelajaran yang efektif, itulah tujuannya. Ketiga itu koordinasi dan pengorganisasian sumber daya. Nah, itu memastikan bahwa sekolah menyediakan sumber daya diperlukan seperti guru, pendidikan khusus, staf, pendukung, peralatan atau materi pendukung, serta kolaborasi dengan orang tua dan ahli luar. Nah, yang keempat, pemantauan dan evaluasi. Proses ini melibatkan pemantauan kemajuan siswa secara teratur untuk memastikan bahwa program individual itu berjalan dengan baik. Nah, evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi keefektivitas program dan menentukan perubahan atau penyesuaian yang diperlukan. Nah, yang kelima disebut dengan kolaborasi dan keterlibatan orang tua. Konsep ini mengakui pentingnya peran orang tua dalam mendukung pendidikan anak. Nah, mereka administrasi layanan khusus ini, sekolah berusaha untuk membangun kemitraan dengan orang tua siswa untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kebutuhan dan harapan siswa. Nah, itulah konsep administrasi layanan khusus. Nah, teman-teman semuanya, kita akan membahas tentang poin yang kedua, yaitu beberapa contoh jenis-jenis layanan khusus di sekolah beserta pengelolaannya. Yang pertama disebut dengan layanan bimbingan dan konseling. Nah, tujuannya apa? Untuk memberikan dukungan emosional, sosial, dan akademik kepada siswa. Nah, pengelolaan biasanya disediakan oleh konselor sekolah yang bertugas untuk memberikan layanan individual, kelompok, atau dalam bentuk kelas. Nah, konselor dapat memberikan konseling bimbingan dalam pemilihan mata pelajaran atau mata pelajaran dan membantu siswa dalam merencanakan masa depan mereka. Nah, yang kedua disebut dengan layanan pendidikan khusus. Nah, tujuannya untuk membantu siswa dengan kebutuhan khusus dalam belajar itu dapat mencapai potensi yang penuh terhadap mereka. Nah, pengelolaan pendidikan khusus ini dapat melibatkan guru-guru yang terlatih khusus atau spesial
pendidikan inklusif. Nah, mereka dapat memberikan bantuan dalam kelas reguler atau menyediakan pendidikan di kelas-kelas terpisah. Nah, program-program individu atau rencana pendidikan individu juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengakomodasi kebutuhan siswa. Yang ketiga ialah layanan perpustakaan, dan tujuannya itu mendorong siswa untuk membaca dan menyediakan sumber daya pendukung pembelajaran. Yang keempat adalah pengelolaan perpustakaan sekolah, yaitu bertanggung jawab untuk mengelola perpustakaan di sekolah. Mereka menyusun dan memelihara koleksi buku, majalah, dan sumber daya lainnya. Nah, perpustakaan juga memberikan bimbingannya dan dalam penggunaan perpustakaan dan membantu siswa dalam mencari informasi yang relevan. Nah, yang kelima disebut dengan layanan kesehatan sekolah. Tujuannya apa? Itu untuk mempromosikan kesejahteraan siswa. Pengelolaan di sekolah dapat itu memiliki perawat sekolah yang berperan dalam memberikan perawatan kesehatan dasar. Nah, menangani keadaan darurat dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan kesehatan mereka. Juga dapat memberikan penyuluhan kesehatan kepada siswa dan staf di sekolah. Yang keenam yaitu layanan konseling atau karir. Nah, tujuannya apa? Membantu siswa dalam mengembangkan rencana karir dan mempersiapkan mereka untuk masa depan. Nah, yang ketujuh disebut dengan pengelolaan konselor karir atau spesialis pendidikan. Itu dapat memberikan bimbingan dalam eksplorasi karir. Nah, itu membantu siswa memahami minat dan bakat mereka, yaitu memberikan informasi tentang jalur pendidikan dan pelatihan serta membantu dalam mempersiapkan aplikasi pekerjaan atau perguruan tinggi. Nah, itulah beberapa jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Poin yang ketiga itu tentang keterlibatan guru dalam administrasi layanan khusus di sekolah. Itu adalah sangat penting gunanya untuk memastikan kebutuhan siswa yang memiliki kebutuhan khusus agar terpenuhi dan dengan baik. Nah, berikut ini beberapa cara di mana guru dapat terlibat dalam administrasi layanan khusus di sekolah. Yang pertama yaitu identifikasi dan evaluasi. Nah, guru dapat membantu mengidentifikasi siswa yang mungkin memerlukan layanan khusus melalui pengamatan kelas, pengujian, atau pertemuan dengan orang tua, dan juga dapat memberikan umpan balik dan informasi tentang kemajuan siswa kepada tim layanan khusus di sekolah. Yang kedua yaitu perencanaan individual. Guru dapat berkolaborasi dengan tim layanan khusus untuk mengembangkan dan melaksanakan rencana pendidikan individual bagi siswa dengan kebutuhan khusus, yaitu mereka dapat memberikan masukan tentang kekuatan dan kelemahan siswa serta memberikan rekomendasi mengenai strategi pembelajaran yang efektif untuk digunakan. Yang ketiga disebut dengan modifikasi kurikulum. Nah, guru dapat membantu dalam mengadaptasi modifikasi kurikulum umum agar sesuai dengan kebutuhan siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, mereka dapat mengidentifikasi materi yang perlu disesuaikan, yaitu memberikan saran tentang metode pengajaran yang efektif dan menyediakan bahan bacaan atau sumber daya tambahan yang relevan. Yang keempat yaitu tentang pelaksanaan layanan khusus. Nah, guru dapat menjadi pelaksanaan langsung layanan khusus seperti pendampingan atau dukungan kelas, pengajaran kelompok kecil, atau penyediaan bantuan individual kepada siswa yang memberikan perhatian tambahan. Nah, mereka juga dapat bekerja sama dengan spesialisasi atau spesialis layanan khusus. Nah, seperti psikolog sekolah, terapis bicara, atau konselor, atau mendukung siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran mereka. Yang kelima disebut dengan kolaborasi. Tim guru dapat berpartisipasi dalam pertemuan tim layanan khusus di sekolah untuk apa? Untuk membahas kemajuan siswa, menciptakan strategi intervensi, dan memperbarui RPI. Kolaborasi ini memungkinkan untuk membagikan pengalaman dan saran serta
memperoleh dukungan dan pemahaman dari rekan kerja dalam menangani tantangan yang berkaitan dengan sesuai dengan kebutuhan khusus. Dan yang keenam ialah komunikasi dengan orang tua. Nah, guru itu sangat berperan penting dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa. Nah, yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, mereka itu dapat menyampaikan informasi mengenai kemajuan, tantangan atau perubahan dalam layanan khusus yang diberikan. Nah, guru juga dapat menggali informasi tambahan dari orang tua tentang kebutuhan spesifik siswa dan mengintegrasikannya dalam rencana pembelajaran. Nah, itulah penjelasannya.